Shalom, Jemaat GPI Dr. Cipto 3 Ambarawa. Renungan kali ini di dalam Membangun Manusia Roh, bagian yang ke-54, dengan judul Tujuan Panggilan dan Tanah Perjanjian. Lanjutan tujuan panggilan dan tanah perjanjian, artinya mengalami semua janji-janjinya di dalam Roma yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ini akan dibahas dari ayat per ayat. Ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maksudnya, jika Allah memanggil dan memilih kita dengan tujuan mulia seperti itu, siapakah yang bisa menggagalkan rencananya? Masalahnya bukan umat tidak mampu melewati proses hidup di padang gurun, tetapi banyak yang tidak tahu luar biasa panggilannya, sehingga tidak berlari-lari pada panggilannya. Itu di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya ayat yang ke-32 sampai 33. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini mengingatkan atau memberi gambaran kalau Allah rela menyerahkan anaknya sebagai kurban demi kasihnya kepada kita agar diselamatkan. Atau saat berdosa, bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu yang berguna agar rencana dan kehendaknya bisa digenapi dalam hidup kita? Jadi, kalau sedang mengalami proses di padang gurun, jangan putus asa atau merasa tertuduh, baik oleh pola pikir kita maupun tuduhan iblis, bahwa kita belum diampuni dan belum diselamatkan. Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat ini mengingatkan Yesus yang telah mati dan bangkit memiliki kuasa dan kemampuan untuk jadi pembela kita. Yesus Kristus saat ini ada di surga jadi pembela, bersyafaat bagi kita, baik dari segala tuduhan iblis maupun dari segala kelemahan kita di hadapan Allah Bapa. Dalam Ibrani 7 ayat 25, Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Selanjutnya ayat 35 sampai 36 di dalam Roma tadi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sedemikian besar perhatian pembelanya? Apakah hanya karena proses di padang gurun yang kita alami dalam wujud penindasan, penganiayaan atau kelaparan?
ketelanjangan. Maksudnya seolah-olah kita belum dibenarkan atau masih telanjang. Ingat Wahyu 19 ayat 8. Atau mungkin hidup dalam bahaya, ancaman yang selalu mengintai, membuat kita merasa terpisah dari Allah. Alkitab menulis bahwa kita yang ada di dalam Kristus sepanjang hari ada dalam bahaya maut karena iman kita. Seolah-olah kita diperlakukan seperti domba sembelihan. Mazmur 44 ayat 12. Selanjutnya ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini menjelaskan sebab kita yang ada di dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan atau mampu mengatasi pergumulan hidup ini. Karena Kristus sudah menang mengatasi segala sesuatu, baik kuasa dosa maupun kuasa maut. Karena Kristus mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tidak mungkin kita ditinggal sendirian dalam pergumulan hidup kita. Ingat, Yesus adalah Immanuel, selalu beserta. Ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari Kristus, maupun yang bisa menggagalkan rencananya sejak semula telah ditetapkan bagi kita. Akhirnya kita tahu bagaimana tujuan panggilannya untuk mewarisi janji-janjinya, seperti bangsa Israel menduduki tanah perjanjian dalam Keluaran 23 ayat 30. Sedikit demi sedikit atau perlu dengan kesabaran. Setelah memahami panggilan Tuhan, bagaimana sikap hidup kita? Ulangan 8 ayat 10 sampai 14. Jangan kita melupakan Tuhan Allah yang memberi semuanya itu, supaya jangan tinggi hati, karena semua itu adalah anugerah-Nya. Yesus menang melewati padang gurun. Ia berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan tidak pernah goyah karena tahu Allah Bapa adalah ada di pihaknya. Demikian pula kita seharusnya jangan goyah dan ragu-ragu kalau saat ini sedang melewati proses padang gurun. Harus yakin bahwa Allah ada di pihak kita. Jadi siapakah lawan kita? Tidak ada, bukan? Mari sujud di altarnya dan menaikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kerinduan hati Tuhan adalah supaya kita anak-anaknya bisa mengalami janji-janjinya yang heran dan ajaib. Sebelum itu kita disiapkan lebih dahulu menjadi seperti yang diinginkannya. Tuhan menolong kita yang punya kemauan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin.